Validasinya, eksperimen dengan Aubain atau penghambat pompa itu menunjukkan dalam 5 menit natrium itu naik 300%, sedangkan kalium itu turun 50%. RMP itu naik dari minus 70 mV ke minus 40 mV, sehingga neuron itu tidak bisa memicu potensial aksi yang berujung pada kehilangan fungsi kognitif. Untuk patologinya, pada ensefalopati hipoksik, ATP itu habis sehingga pompa berhenti, kemudian terjadi edema sitotoksik sehingga terjadi kematian neuron. Untuk refleksinya, neuron itu bukan sistem statis, ia adalah kota yang hidup dalam keadaan mantap. Air mengalir keluar tapi pompa terus mengisi. Jika listrik padam, maka kota tenggelam. Intinya, ini menunjukkan bahwa potensial membran istirahat adalah hasil kerjasama antara mekanisme pasif dan aktif. Kedua, kenapa sih konsentrasi ion itu tidak berubah? Jadi, bagaimana sih rembesan pasif dan pemompaan aktif itu mempengaruhi distribusi ion kalium dan natrium? Caranya, rembesan pasif itu menyebabkan ion kalium meninggalkan sel dan ion natrium itu masuk ke dalam sel. Sementara pemompaan aktif oleh pompa natrium kalium itu memindahkan ion kalium kembali masuk dan ion natrium keluar dari sel. Hasil akhirnya adalah distribusi ion yang tetap stabil. Lalu, kenapa sih pompa natrium kalium itu disebut sebagai penjaga gerbang dalam tubuh? Pompa natrium kalium itu memastikan bahwa konsentrasi ion kalium dan natrium di cairan intrasel dan cairan ekstrasel itu tetap konstan, sehingga potensial membran istirahat itu tetap stabil pada nilai minus 70 mV. Tanpa pompa ini, distribusi ion itu akan berubah, menyebabkan gangguan pada fungsi sel. Kemudian, apa sih yang terjadi jika pompa natrium kalium itu gagal bekerja? Jika pompa natrium kalium itu gagal, maka konsentrasi ion kalium dan natrium itu akan berubah, menyebabkan gangguan pada potensial membran istirahat. Hal ini dapat mengganggu kemampuan sel untuk menghasilkan sinyal listrik atau merespon rangsangan. Jadi, bayangkan sebuah timbangan dua lengan yang selalu dijaga agar tetap seimbang. Di satu sisi, kita itu menambahkan beban berupa rembesan pasif, dan di sisi lain kita menambahkan beban berupa pemompaan aktif. Nah, dalam tubuh kita, keseimbangan ion kalium dan natrium itu mirip dengan upaya menyeimbangkan timbangan ini. Untuk rembesan pasifnya begini, jadi ion kalium itu perlahan meninggalkan sel melalui kanal rembes karena gradien konsentrasinya. Meskipun potensial membran minus 70 mV itu belum sepenuhnya mengimbangi gradien ini, diperlukan minus 90 mV untuk mencapai keseimbangan. Nah, ion natrium itu masuk ke dalam sel karena gradien konsentrasi dan gradien listriknya yang mendukung arah masuk. Lalu, untuk pemompaan aktifnya begini. Jadi, pompa natrium kalium itu bekerja keras untuk memindahkan kembali ion kalium ke dalam sel dan ion natrium itu keluar dari sel sehingga distribusi ion tetap stabil. Nah, dengan kata lain, jumlah ion kalium yang meninggalkan sel melalui kanal rembes itu sama dengan jumlah ion kalium yang dipompa kembali masuk oleh pompa natrium kalium. Hal yang sama berlaku untuk ion natrium, sehingga